Dalam perjalanan hidup, bukan selalu kemenangan itu datang dari aksi yang lantang atau tangan yang terangkat tinggi. Seringkali, yang kamu perlukan justru adalah ketenangan dan kesabaran. Membiarkan lawanmu tersedak oleh racun yang mereka racik sendiri. Mereka yang berambisi menjatuhkanmu kerap terperangkap dalam obsesi, berusaha terus-menerus mengalahkanmu. Dan dalam proses itu, mereka mengorbankan konsentrasi, kehilangan kejernihan, bahkan lupa akan tujuan. Ini adalah saat paling genting, notabene bukan karena serangan balasanmu, tapi sebab mereka terlalu gencar menyerang hingga tak sadar memusnahkan dirinya sendiri. Ada cara yang jauh lebih anggun untuk meruntuhkan lawan tanpa perlu membalas dendam dengan tanganmu. Sebuah keahlian untuk menghadirkan perang di dalam batin musuhmu, menjerat mereka dalam pusaran pikiran, sampai akhirnya mereka roboh tanpa satupun sentuhan darimu. Video ini tidak berbicara tentang Revan, melainkan kepiawaian menaklukkan dirimu sendiri dengan penuh kendali, hingga lawanmu hancur karena tak mampu menjaga dirinya. Berikut adalah 7 strategi untuk meruntuhkan musuh dari dalam, tanpa kau perlu mengotorkan tanganmu. Pertama, jadikan dirimu misteri yang tak terpecahkan. Musuhmu paling gentar terhadap ketidakpastian. Saat kamu membiarkan segala sesuatunya gelap, tanpa respons, tanpa reaksi, tanpa sinyal, mereka menjadi cemas dan mulai meracik dugaan di benak mereka sendiri. Mereka akan mencoba menilai apa motifmu, apa kelemahan dan kekuatanmu. Dan semakin lama mereka tersesat dalam kebingungan itu, semakin besar keresahan yang tumbuh. Orang yang mudah panik adalah mereka yang selalu haus akan kepastian. Dan saat kamu tetap tenang tak tergoyahkan, itu menjadi siksaan bagi mereka. Mereka berharap kamu akan terpancing, jatuh, atau setidaknya menunjukkan reaksi. Namun saat kamu tetap setenang embun pagi yang tak terjamah, semua harapan mereka sirna dan justru menghancurkan mereka perlahan dari dalam. Tiap kegagalan membaca dirimu hanya menambah frustasi mereka. Lawan yang frustrasi mudah rapuh, dan mereka yang rapuh akan remuk oleh pikirannya sendiri. Jangan pernah merasa perlu memberi klarifikasi, apalagi membela diri. Jadilah teka-teki yang tidak perlu dipecahkan. Biarkan mereka terjebak dan kehabisan tenaga dalam benaknya sendiri. Musuh yang telah diporak-porandakan oleh pikirannya sendiri tak lagi punya kekuatan bertindak. Dalam diam, kemenanganmu justru terasa lebih manis. Kedua, rawat dirimu, jangan luka-lukamu. Setiap luka yang diberikan oleh lawanmu bisa melemahkan atau menjadi benih kebangkitan. Pilihlah untuk bangkit. Jangan habiskan waktu untuk memohon keadilan atau membalas sakit hati. Perbaiki dan pupuklah dirimu sendiri, sebab luka yang didiamkan akan membusuk, tetapi luka yang dirawat tumbuh menjadi lapisan ketahanan baru. Musuhmu ingin kamu terjebak dalam dendam dan kepahitan, namun jika kamu tumbuh makin tegar dan damai, mereka akan merasa gagal total. Tiada yang lebih menyiksa bagi pembenci, kecuali menyaksikan korbannya tumbuh lebih kuat justru oleh luka yang mereka torehkan. Kesembuhan sejati tidak perlu dipamerkan atau diumumkan. Cukup teruskan perjalananmu secara tenang, dan ketika kamu kembali berdiri lebih tinggi dan santai, dunia yang akan berbicara atas namamu. Musuh hanya bisa terpaku oleh rasa takut mereka sendiri setelah menyadari bahwa mereka membangun seorang raksasa yang kini tak mampu mereka taklukkan. Ketiga, biarkan mereka tersulut oleh bara hati mereka sendiri. Orang yang hidup dipenuhi amarah ibarat menciptakan neraka untuk dirinya sendiri. Mereka yakin sedang menyerangmu, padahal justru membakar dunia mereka sendiri. Tak perlu kamu tambahkan bahan bakar, cukup amati dari kejauhan. Perlahan, energi mereka akan habis dilalap amarah, sementara kamu tetap memperkuat fondasi dirimu dalam keteduhan. Lambat laun, satu persatu orang akan menjauh dari api permusuhan itu, meninggalkan mereka sendiri dalam kubangan racun yang mereka buat. Tidak ada yang mau didekatkan dengan sumber kebencian yang membara tanpa arah.
Keburukan dan fitnah yang mereka sebarkan akhirnya akan menjadi bumerang, mengucilkan mereka bukan karena kamu membalas, melainkan karena masyarakat tidak tahan dengan toksisitas mereka. Di saat kamu kokoh, semua orang akan melihat dengan jelas siapa sesungguhnya yang hilang kendali. Tak ada yang lebih menghinakan daripada jadi penyerang yang makin tampak lemah, sementara korbannya tetap tenang. Setelah bara itu padam, hanya abu yang tertinggal, dan abu tak pernah mampu melukai siapapun. Keempat, jangan buka suara untuk mempertahankan diri. Lawanmu akan berupaya memelintir cerita, menciptakan gambaran yang sesuai kepentingan mereka. Naluri pertama yang muncul memang ingin membela diri, meluruskan fakta, mengoreksi opini. Tapi berhentilah di situ. Memberi penjelasan berulang hanyalah perangkap yang akan menjerumuskanmu dalam jerat mereka. Kebenaran tidak butuh pengesahan dari kebohongan. Diam adalah pernyataan yang paling kuat, tanda bahwa kamu tak punya kebutuhan untuk memuaskan ekspektasi siapapun, apalagi pihak yang bahkan tak peduli pada kebenaran. Semakin kamu ikut membela diri, makin mereka akan menyeretmu ke pusaran debat tanpa ujung, hingga akhirnya kamu tampak penuh justifikasi, meski kamu sama sekali tidak bersalah. Musuh tidak menginginkan kebenaran, yang mereka ingin hanya secercah keraguan untuk dijadikan peluru. Namun orang yang objektif akan menilai dari tindak tandukmu, bukan dari narasi mereka. Saat kamu tetap teguh, tak terseret pertengkaran, kamu mengirimkan pesan yang jauh lebih dahsyat. Kamu tak tergoyahkan oleh opini luar. Biarkan keheningan menjadi jawabanmu. Itu akan jauh lebih menampar daripada argumen apapun yang pernah kamu ucapkan. Kelima, ciptakan ketangguhan, bukan sekadar perlindungan. Pertahanan itu reaktif, seringkali hanya menanti kapan serangan datang. Sementara ketangguhan adalah kekuatan yang sunyi, tahan banting dan tidak mudah pecah. Musuh selalu membidik yang paling rapuh dalam dirimu, bagian yang kamu sembunyikan dan takutkan. Sudah waktunya kau berdamai dengan seluruh lukamu. Bukalah diri dan latihlah batinmu untuk jadi kokoh, bukan sekadar menghindar. Ketangguhan lahir dari penerimaan terhadap segala risiko hidup, mengerti bahwa kebencian orang lain tak pernah benar-benar bisa kau cegah. Tapi yang penting, kamu tetap utuh, sebab nilai dirimu bukan dari kata mereka, melainkan jejak langkah yang kamu pilih sendiri. Orang yang kuat bukan berarti tak pernah terluka, melainkan tahu caranya pulih tanpa membusuk hati. Bila kamu dapat bertahan tanpa membalas, lawan perlahan akan sadar. Sia-sia saja menyerang dinding yang bahkan tak bergerak sedikit pun. Keenam, biarkan waktu menjadi hakim. Mereka yang bergerak didorong oleh dendam, cepat atau lambat, akan dimakan waktu. Waktu menguak topeng, menguji siapa yang sejati dan siapa yang hanya berpura-pura. Seseorang bisa bersandiwara sebulan, setahun, tapi waktu akan memperlihatkan segalanya. Alih-alih menuntut balas, bersahabatlah dengan waktu. Biarkan hari-hari membuktikan yang benar dan yang palsu. Teruslah berjalan di jalan kebijaksanaan, membenahi hidupmu dengan perlahan dan kejujuran, tanpa menjelekkan siapapun. Setiap kebaikan, setiap pertumbuhan akan dituliskan oleh waktu. Lambat laun, satu persatu kedok akan jatuh. Satu demi satu tipu daya mereka runtuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, kamu tak perlu merayakan kejatuhan mereka. Cukup diam dan biarkan waktu dan kebenaran bekerja. Ini bukan soal menantikan kehancuran mereka, melainkan keyakinan bahwa siapapun yang melangkah di jalan busuk hanya akan menemukan akhir yang rusak, bukan karena kamu mendorong, tapi sebab pondasinya memang rapuh sejak mula. Ketujuh, hiduplah dengan cara yang terbaik hingga mereka kekurangan alasan untuk menyerang. Lawanmu ingin menyaksikan kamu remuk, tersiksa, kehilangan arah, menjadi puing ambisi dan harapan. Mereka merindukan kejatuhanmu agar dapat berkata,
dia memang pantas menderita. Namun ketika kamu memilih hidup dengan keikhlasan, tetap kreatif, tulus dan damai, tanpa pura-pura bahagia, segala fantasi mereka runtuh. Kebaikan yang konsisten adalah tamparan paling menyakitkan bagi mereka yang membencimu. Bukannya menjadi monster balas dendam, kamu justru tetap waras, terus berjalan dengan kepala tegak. Dalam kehidupan yang cerah dan harmonis, sebenarnya kamu memberi pelajaran bahwa luka bukanlah alasan untuk ikut melukai. Sesekali, ketidakpedulianmu pada kebencian diganti dengan senyuman, penghinaan diubah menjadi kemajuan. Sekalipun mereka terus mencari celah kejatuhan, mereka akhirnya tersiksa oleh kenyataan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan, karena tak pernah menyerahkan kendali hidupmu pada siapapun. Musuh tidak takut pada balasan. Sesungguhnya mereka ciut menghadapi jiwa-jiwa yang terlampau kuat untuk sekadar membalas. Tak perlu jadi pahlawan, tak wajib menjadi pembalas. Cukup pahami dirimu, berdiri tegar di tengah badai, tak mudah terbakar amarah. Dalam pertarungan mental yang panjang, kemenangan tidak milik yang paling keras, melainkan milik mereka yang paling sadar akan hakikat permusuhan dan mampu memilih kapan untuk tidak terlibat. Bangunlah hidup yang utuh, ciptakan kedamaian bagimu sendiri, dan sebarkan kekuatan melalui keheningan. Jika kamu merasakan makna dalam pesan ini, tinggalkan jejak batinmu di kolom komentar. Jangan lupa mengikuti perjalanan kanal ini agar kita bisa terus bertumbuh, menapaki kedalaman bersama.